Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dadang Sukandi. Pada video ini disajikan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 program sekolah penggerak, materi memahami isi teks deskripsi. Materi ini sesuai dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang sudah disusun pada video sebelumnya. Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Peserta didik dapat menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan menjawab pertanyaan. 2. Peserta didik mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial dengan menuliskan kalimat ungkapan yang menyapa pembaca dengan baik. 3. Peserta didik mengembangkan pemahamannya terhadap kata-kata yang jarang muncul dengan menemukan arti kata pada kamus secara mandiri dan tepat. Diawali dengan menemukan informasi eksplisit dengan menjawab pertanyaan isi teks. Teks yang digunakan yaitu Pantan Terong yang Instagramable, diambil dari buku peserta didik pada aplikasi Merdeka Mengajar. Pertanyaan yang disajikan sehubungan dengan teks deskripsi tersebut yaitu: apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rapa di atas? Berdasarkan teks tersebut, maka jawabannya adalah objek wisata Puncak Pantan Terong. Di kota mana objek tersebut berada? Jawabannya yaitu Kota Takengon, Aceh. Berikutnya, pada pengantar tulisan, mengapa disebutkan Rapa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya? Jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu Rapa dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Soal berikutnya, tuliskan kembali 2 kutipan kalimat Rapa yang menunjukkan kesannya terhadap objek tersebut. Kutipan Rapa yaitu kalimat yang diucapkan langsung oleh Rapa pada teks deskripsi. Bisa disebut juga dengan kalimat langsung, yakni kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Adapun kutipan kalimat Rapa pada teks tersebut yaitu A. Nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk swafoto. B. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Tempat wisata tak hanya menyuguhkan pemandangan yang instagramable, tetapi kisah di balik terbentuknya bentang alam, cerita di balik pembuatan cenderamata, serta makanan khas daerah tersebut. Kegiatan apakah yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasikan keindahan tempat tersebut? Yang ditanyakan pada soal ini adalah jika Anda berwisata. Jawabannya bisa di luar teks, tetapi teks tersebut menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Jawaban pertanyaan diantaranya membeli souvenir, membeli makanan atau minuman, dan menikmati keindahan. Soal terakhir, jangan ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Merupakan ungkapan penting yang perlu dicamkan oleh pengunjung tempat wisata. Menurut kalian, apa maksud pernyataan tersebut? Ini jawabannya bisa beragam. Misalnya, harus menjaga keindahan dan tetap melestarikan objek wisata. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengganggu tanaman, atau merusak benda-benda yang ada di objek wisata. Setelah menjawab pertanyaan, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks tersebut. Misalnya, sebuah teks yang menyajikan destinasi wisata yang sedang populer bernama Pantan Terong di Kota Takengon, Aceh. Tempat wisata yang sangat indah dan bagus untuk swafoto dengan latar bukit yang mengepung Kota Takengon. Di sana juga terdapat souvenir yang berbentuk kopi gayo. Berikutnya adalah mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi pada media sosial. Media sosial yang dikenalkan adalah blog. Blog yaitu website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog. Gaya penulisan teks deskripsi pada blog yang ditulis Rapa dapat berupa ungkapan akrab penulis dalam menyapa pembaca. Misalnya, pada teks deskripsi tersebut ada ungkapan akrab yang digunakan Rapa dalam blognya. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus kesini lagi. Setelah bersuah foto, apalagi?
Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kedua ungkapan tersebut merupakan gaya penulisan sebuah teks bagaimana penulisnya menjalin komunikasi secara akrab dengan pembaca. Bagian terakhir adalah menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Kata-kata tersebut dapat diketahui pada teks deskripsi yang disajikan. Kemudian peserta didik berlatih menggunakan kamus dalam mencari arti kata secara cepat dan tepat. Beberapa kata sulit dan perlu diartikan diantaranya yaitu swapoto. Swapoto yaitu potret diri yang diambil sendiri menggunakan kamera ponsel atau digital, biasanya untuk diunggah ke media sosial. Souvenir. Souvenir yaitu tanda mata, kenang-kenangan, cenderamata. Kontras yaitu memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan. Perajin. Perajin yaitu orang yang menghasilkan atau membuat barang-barang dengan tangan, baik barang-barang fungsional maupun barang-barang dekoratif, misalnya mebel dan barang-barang seni dekorasi. Tidak sampai pada mengartikan kata menggunakan kamus, peserta didik selanjutnya berlatih menerapkannya dalam kalimat dengan mengisi kalimat rumpang. Berikut adalah penerapan kata-kata sulit dalam kalimat rumpang. Souvenir yang dibuat oleh perajin di daerahku adalah titik-titik. Nah, ini dapat diisi misalnya topeng kayu. Jawabannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing peserta didik. Berikutnya, sifat kedua kakak beradik itu sangat kontras. Berbeda dengan sang adik yang banyak berbicara, sang kakak titik-titik. Isinya misalnya sedikit berbicara atau pendiam, sebagai kebalikan dari banyak berbicara. Banyak tempat wisata menawarkan pemandangan indah sebagai latar swapoto. Pemandangan indah yang digunakan sebagai latar swapoto di Pantan Terong adalah titik-titik. Jawabannya adalah bukit yang mengepung kota Takengon. Hal tersebut tersaji pada teks deskripsi yang disajikan. Berikutnya, Rapa ikut membantu para perajin lokal dengan cara titik-titik. Soal ini juga jawabannya masih berkaitan dengan teks deskripsi tersebut. Jawabannya yaitu mempromosikan dan membelinya. Yang terakhir, senja datang, mentari pun meredup. Semburatnya berwarna titik-titik, warna yang kusuka. Ini dapat diisi dengan jingga, sesuai dengan warna yang muncul jika senja dan matahari mulai meredup. Demikian materi yang bisa saya sajikan tentang memahami isi teks deskripsi, yakni menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi, mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi, dan menemukan arti kata pada kamus. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.